Nabila Ayu. Ya, semua orang yang berada di, nggak cuma di entertain sih, semua orang yang bekerja itu pasti punya pengalaman ya. Maksudnya nggak mungkin orang tiba-tiba bisa langsung sukses gitu kan. Ibaratnya kita masak mie instan aja juga ada prosesnya gitu kan. Makanya dulu aku waktu sebelum masuk JKT, pas masih casting iklan juga pasti pernah lah yang namanya nggak diterima gitu ya. Ibaratnya ya bukan ditolak sih, tapi mungkin emang bukan yang cocok aja gitu ya. Pasti pernah juga merasakan, dan udah ketika di JKT48 pun kan ada posisinya banyak gitu, dari 1 sampai 16 gitu kan. Membernya banyak, dari itu pun aku juga sudah pernah merasakan di posisi manapun gitu. Jadi ya begitulah namanya hidup ya. Jadi ya pasti ada jatuh bangunnya. Yang penting kita harus terus semangat untuk bisa membangkitkan jiwa kita lagi untuk bisa sukses gitu. Kangen sama JKT48 pastilah kangen, apalagi kumpul sama fans yang di Jakarta maupun di luar kota gitu ya. Apalagi gabung sama teman-teman JKT48 yang generasi 1 itu yang paling dikangenin banget sih gitu. Karena kan aku juga di JKT nggak sebentar gitu, lumayan 6 tahun tuh, banyak banget pengalaman dan kenangan lah. Fakta bisa dibilang, karena emang aku pas sebelum keluar dari JKT48 tuh kenapa aku mengundurkan diri, karena kan emang satu kesehatan aku udah nggak bagus juga, dulu udah sakit usus buntu, jadi kayak aku ngerasanya kayak udah nggak enak lagi lah buat kegiatan yang begitu banyak juga kan. Terus ditambah aku juga pengen fokus kuliahnya tuh supaya bisa cepat selesai kuliahnya kan. Jadi alhamdulillah sekarang aku fokus pendidikan ya, alhamdulillah kemarin dapat waktu ya lumayan yang seperti aku pengen sih gitu. Karena aku mikirnya dulu pas ngambil hukum itu aku pengen jadi lawyer atau notaris sebenarnya gitu. Jadi aku pengen aku selesai kuliah tuh terarah lah menjadi misalnya kerjanya tuh terarah sesuai dengan bidang waktu aku kuliah gitu. Jadi itu sih keinginan aku gitu, dan aku berpikir kan di Indonesia banyak banget kerjaan yang berdasarkan oleh hukum gitu ya. Semuanya basicnya pasti ada hukumnya, ada kontraknya. Kalau kita mau jadi misalnya apa ya, HRD pun, kita mau jadi artis pun, mau jadi apapun juga pasti ada kontraknya kan. Jadi itulah kenapa aku pengen masuk kuliah hukum gitu. Hoax. Aku pengennya malah kalau nggak magister hukum, magister kenotariatan sih. Antara itu sih, pokoknya doain aja. Sebenarnya kalau visi mulia dari dulu, sebenarnya aku malah sebelum aku pengen ambil hukum, aku pengen jadi dokter. Aku pengen jadi dokter anak karena aku pengen ngebantu anak-anak kecil yang mungkin di pedesaan yang mereka orang tuanya nggak bisa ibaratnya apa ya, buat ngebiayain gitu ya untuk menyembuhkan anaknya gitu. Aku pengen, tapi kalau karena udah jadi orang hukum ya sama aja kan saling membantu orang juga ya. Tentunya aku pengen membantu orang-orang yang mungkin punya sedikit masalah sama di jalur hukum, tapi mereka nggak punya ya pasti kan kita mengeluarkan uang gitu ya, tapi aku pengennya tuh mereka ya nggak perlu bayar. Jadi bisa dibilang kayak LBH, lembaga bantuan hukum gitu. Aku juga pengen sih berkontribusi walaupun di ibaratnya ya kata yang kakak bilang tadi, hukum di Indonesia kayak gini, tapi aku pengen dalam diriku sendiri tuh membantu orang yang kesulitan lah dalam hal hukum gitu. Nah, karena kan Kamelody itu memang sudah kenal aku lama, dari aku masih di JKT, dari aku masih kecil banget, masih kelas 6 SD kan. Jadi aku merasa, kan aku juga gak punya kakak perempuan, kakakku laki-laki, adikku laki-laki, jadi aku curhatnya sama Kamelody. Jadi pas aku berhijab, aku langsung nanya sama Kamelody gitu, Kak, karena kan Kamelody lebih dulu berhijab kan, kayak apa sih yang membuat kakak yakin dalam pilihan kakak berhijab. Aku nanya-nanya kayak gitu sih untuk lebih apa ya namanya, meyakinkan diri aku aja sih gitu. Sebenarnya kalau ditanya takut akan kematian, semua makhluk hidup pasti akan mati karena akan berpulang juga kepada Yang Maha Kuasa. Tapi yang membuat aku benar-benar pengen berubah lebih baik itu, yaitu tadi ada keluarga yang meninggal, tapi bukan karena COVID sih, emang jatuh di kamar mandi waktu itu. Yang aku nggak nyangkanya baru minggu lalu ketemu ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba udah nggak ada gitu. Jadi aku langsung di situ mikir, masya Allah ya, umur tuh nggak ada yang tahu banget gitu, nggak tahu nih kita besok masih bisa diizinkan bernafas oleh Allah atau enggak gitu kan. Di saat itu nggak tahu kenapa aku dikasih hidayah mungkin ya, kayak rasa takut yang luar biasa gitu. Takut aja besok aku tuh mati belum bisa apa ya, bawa bekal gitu untuk di akhirat nanti gitu. Maksudnya kalau di dunia doang kan gak ada habisnya. Kalau yang kata ayah aku bilang, mengejar dunia pasti akhirat akan meninggalkan kita, tapi kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti kita gitu. Jadi ya bismillah, pelan-pelan. Makanya aku juga sekarang masih terus belajar juga sih. Sebenarnya ini juga udah qadarullah sih mungkin ya. Jadi waktu aku memutuskan untuk berhijab, itu tuh nggak tahu kenapa Allah tiba-tiba aku syuting
tiba-tiba bintang tamunya ternyata ada Kak Kartika Putri sama Habib sama suaminya gitu. Aku langsung ya Allah, masya Allah banget ya, baru banget hari itu pakai hijab keluar rumah dengan di stasiun TV gitu ya. Dan di saat itu aku langsung berpikir kayak ini kayaknya udah takdir Allah ya mempertemukan aku sama Kak Kartika sama Habib juga. Sebenarnya nggak yang tiap hari cerita sharing juga sih, cuman waktu itu aku nanyanya lebih tentang gimana sih supaya untuk tetap bisa istiqomah gitu. Akhirnya dari situlah Kak Kartika mengenalkan aku sama teman-teman pekerja seni juga yang namanya musyawarah gitu. Sebenarnya itu fakta, tapi bukan ditolak sih, lebih tepatnya karena emang udah sering kerja sama. Terus tiba-tiba aku memutuskan untuk berhijab, pas orangnya mau kerja sama lagi, orangnya kaget, bingung gitu. Oh nggak bisa ya kalau karena bilangnya nggak pakai hijab ya. Tapi karena akunya udah memutuskan untuk berhijab kan ya Bismillah ya, nggak mau lagi gitu. Jadi ya udah, ya mungkin nama rezekinya bukan di situ. Tapi kan kalau misalnya seseorang berubah lebih baik, insya Allah Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik lagi tentunya. Apa ya pasti setiap orang mungkin merasakan yang berbeda-beda ya. Tapi kalau aku sendiri ya mungkin lebih tenang dalam hal ya hati itu lebih tenang, lebih ngerasa dekat sama Allah. Kayak kapanpun aku nggak ngerasa sendiri gitu, karena Allah selalu ada di hati gitu. Hoax lah, karena menurut aku ketika aku nanya sama beberapa guru juga, berhijab itu kan sebenarnya buat menutupi aurat ya, bukan menutupi jati diri gitu. Jati diri kita tetap menjadi kita yang ceria, kita yang pemalu, atau kita yang maksudnya heboh nggak bisa diem ya itu ya nggak masalah. Ataupun kita mau nyanyi, kita mau nari, tapi asalkan itu masih di batas yang tahu lah batasannya lah gitu. Sebagai muslimah harus tahu batasannya gitu. Menurut aku pribadi, karena aku juga masih belajar, masih berproses gitu ya. Aku bukan untuk menggurui sih, tapi lebih ngasih support. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih bingung nih harus pakai hijab terus atau enggak gitu ya, maksudnya mau berhijrah atau enggak, ya Bismillah aja sih. Semoga Allah bukakan hati kalian untuk untuk terbesit lah, berubah lebih baik juga. Karena menurut aku yang paling penting itu juga adalah lingkungan itu salah satu hal yang paling berpengaruh untuk seseorang berubah lebih baik. Karena kalau misalnya kita tidak membatasi lingkungan kita juga, kita akan terus terjerumus ke hal yang buruk gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin benar-benar lebih baik, ya kita harus meninggalkan sesuatu yang mungkin dari lingkungan yang buruk gitu. Kita harus berani, karena yang paling anak-anak muda takutin tuh adalah keluar dari zona nyaman. Biasanya mereka terlalu nyaman di posisi yang itu gitu ya, akhirnya mereka nggak berani untuk coba berubah ke arah yang lebih baik. Tapi apapun itu harus berani dicoba, apalagi berubah lebih baiknya untuk Allah, karena Allah. Dan insya Allah nanti semoga Allah membukakan pintu rezeki, pintu jalan, semuanya itu dimudahkan oleh Allah. Pokoknya harus beranilah. Sebenarnya itu hoax ya. Karena menurut aku gini ya, apapun pekerjaannya sebenarnya aku tidak terlalu mempermasalahkan. Yang penting itu dilihat dari bagaimana dia cara berpikirnya, akhlaknya, solehnya atau enggak. Yang pasti kan kita sebagai wanita pengennya dibimbing oleh laki-laki yang imannya juga baik, bagus gitu, supaya kita bisa dibimbing lebih baik itu sih. Jadi mau karyanya apa, yang penting kerjanya halal, Bismillah. Rumah tangga idaman pasti pengennya sama-sama satu visi misi, bukan organisasi ya, tapi satu tujuan lah dalam hal membangun rumah tangganya itu inginnya seperti apa gitu. Apakah yang lebih dekat sama Allah atau yang kayak gimana, kan itu semua pilihan ya. Makanya aku juga pengennya punya calon suami yang emang benar-benar bisa mendekatkan diriku juga kepada Allah Subhanahu wa taala gitu.